bagi sebagian orang Jawa tidak berani mengawinkan anaknya di bulan Seloh. Karena mereka kepercayaan adalah seseleh Allah. Sehingga kalau terjadi mengawinkan anaknya, maka tidak akan langgeng perkawinannya, akan terjadi perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, patut kita bersyukur kepada Allah bahwa di pagi yang cerah ini kita semua senantiasa mendapatkan hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan nikmatnya hidup ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kajian pada Sabtu pagi ini saya akan melanjutkan kajian tafsir, yaitu pada ayat yang ke-10 dari surat Luqman. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi 'amatin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbatin wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balidh dhalimuna fi dhalalim mubin. Bila kita terjemahkan dengan bahasa Jawa, khalaqa wis ndadekno sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit bi ghairi amadin kelawan tanpa cagak. Tarauna weruh sapa sira kabeh ha ing as-samawat wa alqa lan deleno sapa Allah fil ardi ing dalam bumi rawasiya ing pira-pira gunung antamida supaya ora gerak apa bumi bikum kanggone sira kabeh wa basalan nyumrambano sapa Allah fiha ing dalam bumi min kulli dabbatin sangka saben-saben gegremetan wa anzalna lan ngedunuh sapa kita minas samai sangka langit ma'an ing banyu wa ambatna lan nyukulna sapa kita fiha ing dalam bumi min kulli zaujin sangka saben-saben jejodohan karimin kang mulya. Para pemirsa, bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Di mana bukti kekuasaan Allah, di mana ayat dalil yang menjelaskan bahwa Allah itu maha kuasa. Khalaqas samawati bighairi amadin. Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan beberapa langit bighairi amadin tanpa ada tiang. Tarawunaha kalian adalah telah melihatnya.
Wa alqa fil ardi rawasiya, dan Allah juga meletakkan di atas bumi itu gunung-gunung, antamida bikum, supaya bumi itu tidak bergerak. Wa batsa fiha min kulli dabbah, dan Allah adalah mengembangbiakkan seluruh binatang yang ada di muka bumi ini. Wa anzalna minas sama, dan kami Allah menurunkan dari langit berupa air. Fa'ambatna, maka dengan air itu kami tumbuhkan fiha, di bumi, min kulli zaujin karim, dengan berbagai tanaman-tanaman yang ada di atasnya. Jadi langit yang kita lihat saat ini adalah sangat luas sekali bentangannya. Bahkan di situ menggunakan kalimat as-samawat. Langit itu dalam ayat yang lain dijelaskan adalah mempunyai tingkatan. Ada langit 1, ada langit 2, ada sampai 7 tingkatan. Satu tingkatan saja kalau kita melihat bukti kekuasaan Allah. Langit yang terbentang begitu luas. Itu tanpa menggunakan tiang. Tanpa ada penyangga supaya langit itu bisa berdiri. Kita melihat di sekeliling kita saja. Kita membuat rumah, kemudian ada atapnya. Kita lihat berapa penyangga atap supaya atap itu tidak jatuh. Sangat banyak sekali, ada beberapa tiang. Dalam satu rumah, umpamanya berapa tiang yang kita buat supaya atap itu tidak ambruk atau tidak jatuh. Tapi kalau kita melihat langit yang sekian luas bentangannya, itu tanpa menggunakan tiang, itulah kita menjadi yakin dengan kekuasaan Allah, dengan qadirnya Allah, membuat langit tanpa adanya tiang, dan itu tidak jatuh. Tarawunaha, dan kita menyaksikannya. Semua orang pasti menyaksikan bahwa langit yang sekian luas itu ternyata tidak ada tiangnya dan tidak jatuh. Apakah kemudian nanti jatuh? Ya, ketika hari kiamat nanti, langit akan runtuh dan akan menjadi satu dengan bumi. Kalau kita pernah melihat atau pernah naik pesawat, kemudian kita di atas langit, kita melihat bahwa kiri kanan atas bawah, kita itu seolah-olah adalah dilingkupi dengan langit. Atau kalau kita menaik kapal ke laut yang sangat jauh sana, ketika kita di tengah-tengah laut, kita melihat kiri kanan kita, semuanya adalah berbentuk langit. Itu menunjukkan kekuasaan Allah, betapa kuasanya Allah itu membuat langit tanpa menggunakan tiang. Wa alqa fil ardi rawasiyah. Tentu langit sebagai atap, bumi adalah sebagai lantainya. Ini adalah suatu hal yang selalu bergandengan. Ada atap, ada bumi. Kalau rumah kita ada atap, juga ada lantainya. Nah, langit yang sebagai atapnya, bumi adalah sebagai lantainya. Kita tahu bahwa bumi ini adalah hal yang bisa bergerak. Kalau tidak ada rawasiyah, kalau tidak ada gunung-gunung yang menjulang tinggi, maka bumi akan menjadi gerak. Karena di dalam bumi itu ada lempengan-lempengan. Kalau itu tidak dikasih pasak bumi, tentu bumi itu adalah akan bergerak. Bagaimana kalau bumi itu bergerak? Nasib manusia, nasib makhluk Allah yang ada di atas bumi, tentu tidak aman. Kita masih ingat barangkali kejadian
zilzal, gempa bumi. Atau kalau di laut namanya tsunami yang ada di Aceh. Ketika terjadi gerak bumi, ketika terjadi gempa bumi yang ada di laut yang nama tsunami, bisa dibayangkan. Seperti itu keadaan ketika kita melihat tsunami yang ada di Aceh. Ternyata air laut yang begitu tenang ketika ada tsunami, ada gempa bumi, buminya bergerak, maka air pun bisa tumpah keluar dari laut dan akhirnya menghantam barang-barang yang ada di muka bumi. Itu satu bukti ketika bumi itu bergerak. Lalu oleh karena itu, karena Allah memberikan keamanan kepada manusia, maka diberi rahasia supaya bumi itu tidak bergerak, diberilah gunung-gunung supaya bumi itu tidak bergerak. Atau dengan bahasa lain, bumi supaya nggak bergerak, maka diberi pasak bumi. Tapi yang menjadi aneh bahwa banyak manusia itu yang tidak mengerti. Tidak ada manusia yang begitu paham tentang apa manfaat daripada gunung itu. Sehingga apa yang terjadi, banyak gunung-gunung itu yang dirusak oleh manusia. Banyak gunung-gunung itu yang diambili batunya oleh manusia. Padahal gunung itu adalah mempunyai fungsi yang sangat besar, adalah untuk menjaga supaya bumi itu tidak gerak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apa yang dibuat oleh Allah itu adalah tidak sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia, wahai Allah, apa yang kau ciptakan di muka bumi ini. Jadi jangan dianggap gunung itu tidak mempunyai faedah. Jangan dianggap gunung itu tidak mempunyai arti terhadap kehidupan kita. Kalau orang-orang itu sudah merusak bumi, merusak tatanan yang ada di muka bumi ini, maka jangan harapkan bumi ini akan menjadi tenang, menjadi aman, karena memang ulah tangan manusia-manusia. Dalam ayat yang lain pun dikatakan oleh Allah, bahwa yang membuat kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah manusia-manusia dengan tangan jahilnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi fungsi gunung itu adalah sangat penting sekali buat kehidupan kita. Antami dabikum, supaya bumi yang kita tempati ini tidak bergerak. Bagaimana kalau seandainya bumi selalu bergerak? Akan menimbulkan bahaya sangat-sangat besar. Rumah-rumah kita menjadi runtuh. Kita mau menanam apa nggak bisa karena buminya rusak. Nah, inilah akibat yang paling sederhana. Dengan adanya gempa bumi itu menjadi tidak aman kehidupan kita di muka bumi ini. Kemudian bukti kekuasaan Allah lagi, wabatsa fiha min kulli dabbah. Bahwa Allah ini menciptakan yang namanya makhluk atau binatang. Coba kalau kita lihat berapa makhluk Allah yang berupa binatang ini diciptakan oleh Allah. Dan itu selalu berkembang terus. Gajah yang diciptakan Allah, makhluk yang terbesar, yang besar, juga berkembang. Ada semut, ada nyamuk, ada binatang yang terkecil seperti virus. Itu semua adalah makhluk Allah dan selalu berkembang biak terus. Karena firman Allah, wabatsa fiha min kulli dabbah. Berkembang biak terus. Tidak ada berhenti-berhentinya. Walaupun manusia itu ingin membunuh, binatang umumnya gajah tidak akan habis gajah itu. Kita bisa menggambarkan bagaimana ikan yang ada di laut. Itu berapa ton, berapa miliar ton setiap hari diambil oleh manusia yang dikonsumsi untuk makan manusia. Pernahkah habis ikan itu? Nggak pernah habis. Nyamuk, umpamanya yang kita baygon tiap hari, apakah habis? Tidak akan habis.
lalat yang kita lihat dan kita kasih obat ternyata juga tidak habis, dan itulah untuk membuktikan bahwa Allah itu memang maha kuasa. Siapa yang bisa menciptakan nyamuk? Allah menantang kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah itu tidak malu. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqah. Allah tidak malu menciptakan makhluk yang namanya nyamuk itu. Karena dengan nyamuk itu akan membuktikan kekuasaan Allah. Satu contoh umpamanya, siapa makhluk Allah yang mampu melubangi telalinya nyamuk? Jadi kalau kita lihat, gajah juga punya telali. Nyamuk juga punya telali. Kalau orang mengatakan gajah mungkin bisa mudah untuk membuat melubangi telalinya gajah. Tapi siapa yang ingin membuat yang bisa melubangi telalinya nyamuk yang sekecil itu? Inilah bukti kekuasaan Allah. Tidak ada makhluk Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah itu mampu membuat apa yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wabatha fiha min kulli dabbah. Allah selalu mengembangbiakkan makhluknya. Kambing yang tiap hari dimakan oleh orang, ternyata nggak habis-habisnya. Sapi yang tiap harinya dipotong oleh orang, ayam yang setiap harinya dipotong oleh orang, tidak pernah habis. Karena memang Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, wabatha fiha min kulli dabbah. Kemudian bukti kekuasaan Allah yang selanjutnya, wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim. Coba kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di samping memberikan kepada kita sumber yang ada di tanah, Allah juga menurunkan air hujan. Kalau kita berpikir dari manakah air hujan itu? Kok ada air yang dari atas? Menurut ilmu bahwa terjadinya air hujan itu adalah karena ada panas, yang panas itu adalah berada di atas laut, maka laut itu mengembun, dan embun itu akhirnya menjadi hujan. Ketika embun itu menjadi mendung, digoyang-goyang oleh angin, maka jatuhlah mendung itu dan menjadi hujan. Jadi hujan itu adalah merupakan bukti kekuasaan Allah. Apa fungsi manfaat daripada hujan? Allah mengatakan fa'anbatna fiha min kulli zaujin karim. Dengan adanya hujan itulah tumbuh berbagai macam tanaman yang ada di muka bumi ini. Coba kalau seandainya tidak ada hujan, apakah kita bisa makan? Apakah ikan-ikan yang ada di laut bisa membesar? Jadi dengan adanya hujan itu, maka tumbuhlah tanaman-tanaman padi yang kalau nggak ada hujan, maka nggak akan bisa membesar, nggak akan bisa baik. Kalau nggak ada air, nggak akan bisa tumbuh, nggak bisa buah. Maka kadang-kadang orang itu menyesal. Kapan kalau tidak ada hujan, maka tanamannya akan menjadi mati. Maka kita ingat sejarahnya Nabi Yusuf ketika dia memberitahu kepada umatnya, ini akan terjadi paceklik panjang. Artinya akan lama tidak turun hujan, dan akan lama yang namanya kalau orang Jawa ini adalah ketigo. Ketigo itu tidak ada air. Tidak ada air hujan itu turun. Walaupun memang ada sebagian orang itu yang mengebor tanah, kemudian keluar airnya menjadi sumur bor, itu bisa dipakai mengairi. Tapi berapa kekuatannya? Berbeda dengan kalau air itu turun dari langit, yang namanya hujan. Maka fa'ambatna. Kita lihat sekarang musim hujan, seluruh tanaman menjadi segar.
Orang petani bisa menanam jagung, bisa menanam padi, bisa menanam apa saja karena memang Allah sudah menyiapkan air untuk menyirami, untuk menyuburkan tanah itu. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang itu pandai-pandai memanfaatkan air hujan bagi suatu daerah yang umpamanya dia tidak mempunyai sumber air yang ada di dalam bumi, ada sumber tetapi adalah asin, maka mereka manfaatkan air hujan itu disimpan untuk menjadi minuman ketika terjadi paceklik, ketika terjadi tidak ada hujan turun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kekuasaannya bisa menurunkan air hujan yang ada di atas langit turun ke bumi, yang memberi manfaat adalah untuk menghidupkan barang yang mati menjadi hidup kembali. Para pemirsa yang budiman, dalam ayat selanjutnya, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balid zalimuna fi dhalalim mubin. Hadza utawi iki iku khalqullah, ciptaan Allah. Fa'aru mongko pok ngawerono sira kabeh ni ing ingsun madza khalaqa apa sing didadekno alladzina wong akeh min dunihi sakliyane Allah. Balid zalimuna, tetapi ne wong sing dolim kabeh iku fi dhalalim mubin, ing dalam kesesatan sing jelas. Hadza khalqullah. Inilah makhluk Allah. Inilah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka tunjukkanlah kepadaku apa makhluk yang telah diciptakan oleh selain Allah. Balid zalimuna fi dhalalim mubin. Tetapi orang-orang itu dolim dan di dalam kesesatan yang jelas. Maksud daripada ayat ini adalah Allah menantang. Menantang siapa? Menantang kepada manusia, yang mana manusia itu masih meyakini, masih percaya bahwa selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan madarat. Kalau ada orang yang masih percaya bahwa selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat, maka orang itu dinamakan orang musyrik. Orang syirik. Karena dia menganggap selain Allah itu bisa berbuat seperti Allah. Ada orang itu yang masih menyembah berhala. Menganggap bahwa berhala itu bisa menjadi wasilah kepada Allah. Ada orang itu yang menyembah patung. Menganggap bahwa patung itu bisa menolong, bisa memberi pertolongan manusia. Ada orang yang menyembah kuburan, ada yang orang minta kuburan, ada yang minta kepada tempat-tempat yang dianggap keramat. Itu masih banyak orang-orang yang percaya seperti itu. Bahkan masih ada orang yang percaya, umpamanya kalau ada orang itu mencari ikan di laut, kemudian dia itu nggak dapat, atau rata-rata masyarakat itu ketika miang bahasa Jawanya mencari ikan di laut itu nggak dapat. Dia mempunyai kepercayaan bahwa orang yang nunggu laut itu marah. Orang yang menunggu laut itu tidak pernah diberi makan, maka mereka marah. Akhirnya mereka mempunyai kepercayaan perlu diberikan sesajen. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong membuat sesajen, membuat makanan, ada ayam, ada daging, ada nasi, ada apa saja, kemudian dilurung ke laut dengan niatan dan maksud memberi makan kepada orang yang menjaga laut. Loh, itu masih ada orang yang percaya semacam itu. Apalagi dibantu oleh setan setelah mereka itu memberikan sesajen di laut. Kemudian orang itu mendapatkan ikan, tambah yakin, tambah mantap. Inilah betul-betul yang menjaga laut itu marah, dan sekarang sudah tidak marah lagi karena
sudah diberi sesajen. Juga ada orang yang mempunyai kepercayaan bahwa kalau ada orang itu panennya gagal, parinya gagal, jagungnya gagal, dia mempunyai kepercayaan bahwa orang yang menunggu bumi itu marah. Dan itu perlu diberi sesajen. Akhirnya para petani itu mempunyai keyakinan, ayo kita bersama-sama memberikan makan kepada orang yang menjaga bumi. Membuatlah namanya sesajen, kemudian diletakkan di sebuah tempat, dan kemudian mereka memiliki kepercayaan bahwa makanan ini akan dimakan oleh orang yang menjaga bumi. Setelah itu dia menanam dan berhasil tanamannya bagus. Tambah mantap sekali bahwa ternyata yang menunggu tanah itu juga butuh makan, maka diberi makanlah. Sehingga bisa membantu untuk menghidupkan tanaman-tanaman dan bisa menghasilkan tanaman yang bagus. Ini namanya orang-orang yang syirik. Ini namanya orang-orang yang melakukan, menyamakan antara Allah dengan yang lain, bisa mempunyai kekuatan. Dan ini masih banyak lagi pengaruh-pengaruh Hindu Buddha yang di Jawa ini. Masih orang yang memiliki kepercayaan. Ada lagi kalau ada orang kawin atau mengawinkan anaknya, itu masih percaya dengan namanya Nogo. Ada Nogo Dino, Nogo Ulan, Nogo Tahun. Mereka percaya bahwa mengawinkan anaknya itu harus mencari hari yang baik. Dan menjadi kepercayaan bagi sebagian orang Jawa, tidak berani mengawinkan anaknya di bulan Seloh. Karena mereka kepercayaan adalah sesuai Allah. Sehingga kalau terjadi mengawinkan anaknya, maka tidak akan langgeng perkawinannya, akan terjadi perceraian. Maka kebanyakan orang Jawa itu kalau mengawinkan anaknya, mencari bulan yang namanya bulan mulut. Yang punya kepercayaan, bulan mulut itu sama dengan pulut, sama dengan lem, kantil, sehingga sulit untuk berpisah. Nah ini masih banyak kepercayaan-kepercayaan yang diyakini oleh sebagian manusia bahwa selain Allah itu bisa seperti itu. Maka Allah menantang, hada khalqullah, wahai manusia, ini loh makhluk Allah, ini loh ciptaan Allah. Allah itu adalah hak yang menciptakan, maka Allah yang bisa segala-galanya. Menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa bergerak karena ada gunung, mengembangbiakkan binatang, menurunkan hujan. Coba, kalau kalian yang masih meyakini selain Allah itu bisa mendatangkan, bisa membuat langit tanpa tiang, bisa membuat bumi, kemudian ada gunungnya, bisa mengembangkan biakkan binatang. Coba tunjukkan kepada saya, fa'aruni. Mada khalaqal ladzina min duni. Mana Tuhan yang kamu yakini bisa mendatangkan seperti itu? Mana Tuhan yang kamu percaya selain Allah yang bisa membuat langit, bisa membuat bumi, bisa membuat hujan, bisa mengembangkan binatang? Mana coba? Hada khalqullah. Maka Allah menantang, mada khalaqal ladzina min duni. Ini dalam bahasa tafsir adalah istifham ingkari. Menantang. Tetapi tidak mungkin selain Allah itu bisa membuat seperti Allah. Maka dengan jelas ditutup dengan ayat balidzalimuna fi dzalalim mubin. Maka orang yang masih menganggap, masih menuhankan selain Allah, itu dinamakan orang dolim. Dolim itu dalam bahasa usulnya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kebalikan daripada adil atau hakim. Kalau adil atau hakim atau bijaksana itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi kalau dolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Di mana kedolimannya? Yaitu mereka masih menganggap selain Allah sebagai Tuhan. Mereka menganggap selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat. Selain Allah itu bisa mendatangkan madarat. Selain manusia, selain Allah itu disembah. Selain Allah itu dimintai.
Nah itulah namanya zalim. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada jalan yang benar. Kita tata hati kita. Kita tata tauhid kita, akidah kita. Bahwa Allah itu adalah Khalik. Allah itu adalah zat yang mencipta. Yang menciptakan alam ini adalah Allah. Yang menciptakan manusia, Allah. Yang menciptakan bumi, Allah. Yang menciptakan langit, Allah. Yang menurunkan hujan adalah Allah. Yang mengembangbiakkan adalah Allah. Yang menciptakan seluruh alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus buang jauh-jauh. Jangan sampai kita mempunyai keyakinan, mempunyai akidah bahwa selain Allah itu dianggap sebagai sesembahan atau dianggap sebagai Tuhan yang bisa mendatangkan manfaat. Dan ingat, Allah pun memberitahu kepada kita bahwa kalau ada orang yang berbuat syirik atau percaya selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat, itu termasuk orang yang syirik yang dikatakan oleh Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi ada dosa yang paling besar. Menurut Allah, dosa yang paling besar adalah menyamakan Allah dengan yang lain. Menganggap selain Allah itu bisa berbuat seperti Allah. Itulah yang dinamakan syirik. Dan itu adalah dosa yang paling besar. La yaghfir. Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan syirik selagi orang itu belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang itu bertobat sebelum dia mati, maka orang itu insya Allah akan diampuni oleh Allah. Tetapi kalau orang itu sampai mati, sampai menghembuskan nafas yang terakhir, belum bertobat, Allah itu tidak mengampuni dosa-dosa syirik yang dilakukan oleh hambanya. Dan nanti jelas di dalam kehidupan akhir, yaitu di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah itu termasuk orang yang zalim dan fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang jelas. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, inilah dua ayat dari surat Luqman, yaitu ayat 10 dan ayat 11, yang telah menggambarkan kepada kita betapa kuasanya Allah itu. Kalau kita menganggap Allah itu maha kuasa, berarti kita itu lemah, kita itu dhaif. Kedaifan kita umumnya kita membuat patung gajah mungkin bisa. Coba siapa hamba Allah itu yang bisa membuat patung nyamuk seperti nyamuk tapi kecil? Siapa yang mampu membuat patung nyamuk? Kalau membuat patung gajah mungkin bisa, tapi membuat patung nyamuk nggak bisa. Itulah kita lemah. Kita itu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Maka Allahu Akbar, Allah saja yang maha besar. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.